Shalom. Gimana kabarnya? Pasti tetap pada sehat kan? Yuk adik-adik, pagi hari ini kita sama-sama mau kembali memuji Tuhan. Adik-adik tetap di rumah, tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan tubuh kita untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyi Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyi saat pagi hariku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendah
yang baru, Kau telah memberikan kesempatan yang baru Tuhan untuk bisa kembali memuji Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di setiap rumah kami, Tuhan hadir di setiap hati kami. Kami sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan, dan Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, tetap bangkit berdiri karena kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Yuk sambil pakai gerakan ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Hati
Biarlah Tuhan yang pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang dibawakan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya firman yang dibawakan kakak kami juga bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ih, lebih semangat dong. Apa kabar? Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, hari Minggu ini kita masih ketemu, kita masih boleh dengerin firman Tuhan. Oke, adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan? Udah? Coba buka telinganya, kita siapin hati kita. Tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi tuh. Kita udah nyanyi-nyanyi, udah sembah Tuhan sama-sama. Sekarang kita waktunya untuk dengar firman Tuhan ya. Duduk diam ya. Oke? Jadi, Kakak Milka sekarang kita mau bahas apa nih? Kakak Milka mau cerita nih tentang teman-teman Kakak Milka. Kita buka nih, kita siapin Alkitab. Udah pegang Alkitab belum? Kita buka di Bilangan 13 ayat 1-33. Kita buka ya. Bilangan 13, ayo. Bilangan itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama dong ya. Bilangan 13 ayat 1-33. Nah, judulnya apa tuh? Ke-12 pengintai. Nah, pada waktu itu ya, masih inget gak cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Itu dipimpin siapa? Ayo. Siapa yang pimpin? Siapa? Pinter, Musa yang pimpin ya. Nah, waktu itu akhirnya mereka tuh capek. Akhirnya mereka mau istirahat dulu deh. Kita istirahat dulu karena kan perjalanannya panjang. Mereka akhirnya ya udah kita istirahat dulu deh katanya. Akhirnya mereka berkemah tuh di namanya padang gurun Paran. Nah, pada waktu mereka kemah tuh tiba-tiba Tuhan ngasih perintah sama Musa. Katanya, Musa, saya perintahin kamu untuk cari 12 orang untuk mengintai. Terus Musa bilang, mengintai apa Tuhan? Mengintai tanah Kanaan. Terus kata Musa, oke, siap Tuhan. Akhirnya Musa mengikuti apa yang diperintahin sama Tuhan. Musa melakukan. Terus akhirnya dia pilih 12 pengintai. Ada yang tahu nggak siapa aja namanya? Salah satu deh, ada yang tahu nggak? Ayo. Nah, jadi 12 orang itu ada. Pertama, Syamua, Syafat, Yigal, Palti, Gadil, Gadi, Amiel, Setur, Mahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Jadi adik-adik, mereka itu dipilih karena mereka itu adalah pemimpin dari setiap suku-suku yang ada di bangsa Israel. Nah adik-adik, kenapa sih mereka disuruh mengintai? Buat apa emangnya? Jadi waktu itu Musa suruh tuh sama 12 orang pengintai, lihat itu tanahnya keadaannya gimana sih? Tanahnya subur atau enggak? Orangnya suka perang atau enggak? Terus kehidupannya gimana sih? Karena bangsa Israel juga mau pergi ke sana. Jadi sebelum mereka pergi ke sana, akhirnya mereka nyuruh ke-12 orang ini untuk mengintai itu apa sih yang lagi terjadi gitu di tanah Kanaan itu. Nah, akhirnya mereka sampai tuh di tanah Kanaan. Mereka ngelihat dari atas gunung. Terus mereka pas lihat, ternyata adik-adik tau nggak? Itu tanahnya sangat subur. Banyak sekali pohon-pohonan, mulai dari pohon anggur, buah pohon ara, terus juga ada juga sayur-sayuran yang banyak dan besar-besar yang pasti seger-seger juga. Mereka akhirnya terkagum-kagum, wah tanah ini pasti subur. Pas mereka ngeliat lagi, tahu nggak kenapa? Mereka orangnya besar-besar sekali kayak raksasa. Ih, takut ketika ngeliat, ya ampun, mereka suka berperang juga. Terus akhirnya mereka udah mengintai dan mereka akhirnya kembali ke padang gurun Paran. Nah adik-adik, Musa, Harun, dan bangsa Israel yang lainnya, mereka udah nunggu-nunggu nih apa sih sebenarnya yang terjadi gitu di tanah Kanaan. Mereka tuh gak sabar dapat kabar apa gitu. Akhirnya pas ngeliat gimana, akhirnya 12 orang pengintai
10 orang pengintai itu cerita, ih jangan deh kita kesana, kita nggak akan mungkin bisa. Kita tuh kayak belalang. Kenapa kayak belalang? Soalnya mereka semua besar-besar kayak raksasa. Kita pasti gampang ditindas sama mereka. Kita pasti kalah deh, pokoknya jangan kesana, kata 10 pengintai. Nah udah gitu bangsa Israel langsung marah, mereka langsung menyalahin Musa sama Harun. Wah ini Musa sama Harun pasti mau, sebenarnya itu mereka cuman bahayain kita doang ya. Sebenarnya kita tuh mau dijahatin ya sama Musa sama Harun. Nah akhirnya saat mereka semua lagi panik banget, akhirnya ada 2 orang pengintai, yaitu Yosua sama Kaleb. Mereka bilang, tenang, semuanya tenang. Walaupun raksasa-raksasa itu berasal dari tanah Kanaan dan mereka orangnya suka berperang, tenang aja, mereka itu punya tanah yang sangat subur. Lihat nih, aku udah bawa. Mereka akhirnya bawa buah anggur yang gak bisa kalau cuma dibawa sendiri, harus dibawa bareng-bareng. Terus akhirnya 10 pengintai itu ngomong lagi, iya tapi mereka itu, penduduknya itu besar-besar, gimana kita mau ngelawan mereka? Mereka aja besar-besar, kita kecil-kecil, kayaknya kita kalah deh. Enggak, kayaknya gak mungkin. Terus akhirnya Yosua sama Kaleb, tenang aja. Terus akhirnya Yosua sama Kaleb ngomong, kalian lupa ya kalau kalian tuh punya Tuhan. Tuhan itu lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar daripada mereka semua. Nah adik-adik, dari sekarang mulai hari ini nih, yuk kita sama-sama ya, kayak Yosua sama Kaleb, jadi saksi Tuhan. Karena kalau Tuhan yang kasih kekuatan, dan kalau kita percaya Tuhan yang selalu pimpin kita pasti menang. Karena apa? Kuasa Tuhan besar. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, amin. Kakak Milka tadi udah selesai. Semoga apa yang tadi Kakak Milka sampaikan itu semua dapat jadi kekuatan bagi adik-adik ya. Sebelum itu jangan lupa ya, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan mari kita buka di 2 Timotius 3 ayat 14a. 2 Timotius 3 ayat 14a. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Itu ya adik-adik ayat hafalannya. Sekali lagi ya kakak Milka bacain ya. 2 Timotius 3 ayat 14a. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Nah adik-adik sekarang kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita doa sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan yang baru saja kami terima tadi melalui firman Tuhan. Biarlah firman tersebut dapat tidak hanya kami dengar doang, tapi kami dapat tumbuhkan itu di dalam hati kami, sehingga biarlah kehidupan kami semua dapat sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kami juga mau belajar sama seperti Yosua dan Kaleb yang menjadi saksi kebenaran akan Tuhan, karena kami yakin kami punya Tuhan yang sangat amat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Selalu berikan kami kesehatan, selalu berikan kami kekuatan, berikan juga kami ya Bapa berkat melalui seminggu ke depan kami akan bersekolah. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan dapat hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di hari Minggu selanjutnya, sehingga kami juga boleh kembali Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.